Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Faisatus Solihah. Saya dari TKLB Negeri Bondowoso. Saya menjadi fasilitator protek tahun 2025. Di sini kita akan sharing-sharing aja ya. Kita akan belajar bersama tentang gimana sih pembukuan sederhana untuk guru. Pentingnya pembukuan sederhana untuk guru itu tujuannya kita bisa tahu dan bisa memisahkan dompet pribadi kita dengan dompet pribadi usaha kita. Kenapa? Agar keduanya itu tumbuh saling tidak menggerogoti. Nah, karena apa? Kalau guru entrepreneur itu sukses tahu batas dan tanggung jawabnya sebagai finansial. Sangat penting buat kita. Ada yang tahu? Ya, mungkin bisa disimpan dulu ya jawabannya. Yang pertama, kita untuk mengetahui kondisi keuangan usaha secara nyata. Yang kedua, mencegah kesalahan pengeluaran atau kerugian yang tak disadari. Yang ketiga, untuk membangun kebiasaan disiplin dan profesional. Ketiga itu penting dan kondisi keuangan usaha secara nyata. Salah satunya itu manfaatnya apa? Kita dengan mencatat keuangan itu teratur. Kenapa? Karena untuk melihat kondisi nyata dari usaha kita, berapa pemasukan yang ada dan benar-benar Anda dapatkan dalam minggu ini, berapa rupiah kasih yang sudah dikeluarkan dalam membeli, misalnya dalam membeli bahan, dalam membayar kuota, atau untuk promosi, perlu pencatatan keuangan untuk tahu mana kegiatan yang menguntungkan dan mana kegiatan yang harus kita perbaiki. Gitu. Kesalahan pengeluaran atau kerugian yang tak disadari. Nah, di sini kita tuh harus mencegah ya kesalahan utama yang harus kita sadari itu adalah tanpa pencatatan. Kenapa sih? Tanpa pencatatan banyak pengeluaran kecil yang luput dari perhatiannya kita. Lama-lama pengeluaran itu muncul dan menyedot keuangan tanpa kita sadari. Nah, di situ pencatatan itu sangat penting untuk membantu Anda menyaring, menakar, bahkan mencegah potensi kerugian sejak awal. Contohnya begini, contoh kesalahan yang bisa dicegah dengan mencatat itu adalah belanja bahan terlalu sering. Belanja bahan terlalu sering tanpa diperhitungkan stoknya. Misalnya kita tuh sudah punya barang banyak, stok masih aman, tapi kita masih belanja terus, itu adalah yang salah ya. Bukan salah, kurang benar mengira usaha untung padahal hanya balik modal saja. Yang keempat, luput menagih atau menyetor uang hasil penjualan. Membangun kebiasaan disiplin dan profesional. Kenapa kita harus membangun kebiasaan disiplin dan profesional itu? Di sini ada 5 tahapan untuk membangunnya. Kita tuh harus, yang pertama harus disiplin waktu ya. Di sini kita mengeluangkan waktu secara teratur dan mencatat pengeluaran dan pemasukan. Mencatat bukan hanya saat penjualan itu ramai saja, tetapi saat kita sepi itu perlu kita catat. Agar kenapa? Agar kita tahu kenapa sih, kekurangannya di mana sih, seperti itu. Untuk selanjutnya, kejujuran pada diri sendiri. Kenapa kejujuran pada diri sendiri itu kita penting? Kita tidak boleh mengada-ngadakan data atau membiarkan pengeluaran tak tercatat hanya karena merasa malas. Jadi kita di sini harus disiplin. Selanjutnya, rasa tanggung jawab itu penting buat kita untuk mengelola usaha dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai pengisi waktu luang saja. Jadi kalau kita sudah terjun dalam usaha, kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha tersebut. Terus yang terakhir,
kita harus mempunyai sikap yang profesional. Nah, di sini kita mencatat dengan rapi, lebih siap jika suatu hari ingin bermitra dengan meminjam modal atau mengajukan proposal kepada sang pendana. Mencatat pemasukan dan pengeluaran harian itu juga sangat penting. Kenapa? Di sini yang salah satunya adalah untuk kita mencari tahu cara mencatat transaksi harian secara sederhana dan konsisten. Yang kedua, membedakan antara pemasukan dari usaha dan pemasukan dari luar usaha. Dan yang ketiga, tips untuk secara sederhana dan konsisten. Yang pertama, kita harus mencatat gunakan format 3 kolom. Di dalam kolom itu kita bisa menggunakan tanggal, keterangan, serta jumlah. Untuk selanjutnya, tulis secara langsung setelah transaksi itu terjadi. Jangan sampai menunda-nunda atau bukti transaksi. Kita habis belanja, jangan buang struk itu, kita harus menyimpannya agar tahu pengeluaran berapa yang kita keluarkan. Terus di situ kita khususkan satu buku catatan atau file digital untuk usaha. Gunakan kode warna atau simbol, misalnya kita menggunakan warna hijau untuk pemasukan, yang warna merah untuk pengeluaran. Terus konsistensi ya, setiap hari luangkan waktu 5-10 menit itu cukupkan dari usaha dan pemasukan dari luar usaha. Pemasukan dari usaha. Misalnya kita pemasukan dari usaha kita itu dari penjualan produk jasa les kita atau penjualan dari usaha kuliner kita, dan dari luar usaha misalnya kita itu dapat dari gaji mengajar kita atau tunjangan sertifikasi kita. Untuk selanjutnya, catatan laporan keuangan dalam usaha pembelian. Misalnya contohnya pembelian bahan baku, biaya operasional, belanja promosi, uang kembalian yang kurang atau hilang, mencatat pengeluaran kecil. Di dalam situ untuk mencatat pengeluaran dan pemasukannya kita menggunakan aplikasi harian. Itulah salah satu kita membedakan antara pemasukan dari usaha dan dari luar usaha. Di sini kita bisa mempunyai tips membiasakan pencatatan sebagai rutinitas. Ada tipsnya. Yang pertama, tentukan waktu khusus untuk kita mencatatnya. Yang kedua, siapkan alat catat di tempat yang tetap, jangan pindah-pindah. Jadikan satu paket dengan aktivitas lain. Berikan reward kecil saat konsisten. Terus pasang pengingat harian di ponsel Anda untuk mengingatkan supaya kita tidak lupa untuk mencatatnya. Kadang kan dengan kesibukan kita tuh lupa dengan mencatatnya. Terus cek dan koreksi catatan sekali dalam seminggu. Minimal sekali dalam seminggu. Dan laporan keuangan. Laporan bulanan, di sini ada 3 kategori dalam laporan. Yang pertama, pendapatan atau income. Yang kedua, biaya operasional. Yang ketiga, ada laba atau rugi. Laporan bulanan ini juga dipergunakan jika suatu saat Anda mengajukan bantuan atau pinjaman usaha kecil. Laporan ini bisa menjadi bukti bahwa Anda itu usahanya layak untuk didanai oleh investor. Alasannya, sebagai bukti kelayakan usaha, sebagai syarat administrasi, sebagai bahan pembanding untuk mitra, sebagai kontrol pribadi. Dan terakhir sebagai pembelajaran untuk naik kelas kita. Kalau dengan adanya laporan itu kita bisa mengetahui itu semua dengan baik.
menggunakan Excel atau Google Sheet atau aplikasi keuangan, yang pertama keuntungannya dengan digital pencatatan, kita itu bisa mengotomatis, perhitungan itu bisa otomatis kita hitung. Yang kedua, data itu lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, kalau rapi, mudah dibaca kan enak juga kita melihatnya ya. Terus mudah direvisi, pencarian data lebih cepat, pembuatan laporan bulanan lebih mudah. Terus cara membuat template sederhana di Excel itu atau sheet itu bagaimana sih? Salah satu sederhananya kita bisa membuat kolom dasar. Di situ kita tentukan warna antara pemasukan dan pengeluaran tuh kita bedakan. Terus gunakan sheet terpisah untuk bulan berbeda, untuk bulan berikutnya, dan tambahkan kolom jika ada catatan khusus itu dibutuhkan, kita harus menambahkan kolom di situ. Jadi untuk memudahkan kita saat kita untuk membaca catatan kita itu. Rekomendasi aplikasi keuangan untuk UMKM. Di sini saya mempunyai merekomendasikan salah satunya di sini buku warung. Jadi kita khususkan mempunyai buku warung sendiri atau buku usaha kita sendiri. Yang kedua, catatan keuangan harian oleh Aksi Plus di sini ada. Terus yang ketiga, teman bisnis. Yang keempat, Money Manager. Yang kelima, Google Sheet di dalam ponsel. Karena kan kalau IF, subtotal berdasarkan kategori, saldo otomatis, di situ ada chart sederhana. Terus tips keamanan dan backup data pencatatan. Buat salin berkala, gunakan password, hindari penggunaan perangkat umum, gunakan nama file yang jelas dan terstruktur. Bulanan juga berguna jika suatu saat kita mau mengajukan bantuan atau pinjaman usaha kecil, laporan ini bisa menjadi bukti bahwa usaha Anda layak untuk didanai oleh investor. Salah satunya adalah alasannya sebagai bukti kelayakan usaha itu, bahwasanya usaha saya ini layak. Nah, sebagai syarat administrasi, sebagai bahan pembanding untuk mitra, sebagai kontrol pribadi, sebagai pembelajaran untuk naik kelas usaha kita. Di situ dengan kita mencatat dan membuat buku kas laporan kita, kita itu untuk mengetahui, kita bisa mengetahui layak enggak ini ya untuk bisa mendapatkan bantuan dari investor kita. Begitu. Ya, terima kasih. Itu mengasah kreativitas, membangun masa depan.